Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Norizan binti Ramli selaku pensyarah bagi subjek penghayatan etika dan peradaban. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan satu video bertemakan kesedaran media massa. Yang pertama, kita akan memberikan satu pengenalan terhadap media massa. Media massa merujuk kepada pelbagai teknologi media yang bertujuan untuk mencapai sejumlah besar pengguna media melalui komunikasi massa. Teknologi media dilakukan dengan cara pelbagai. Contohnya, siaran televisyen, radio, rekaman musik, film, dan juga internet memancarkan maklumat mereka secara elektronik. Media cetak pula menggunakan objek fisikal seperti akhbar, buku risalah, ataupun komik untuk menyebarkan maklumat mereka. Terdapat juga media luaran seperti suatu bentuk media massa yang terdiri daripada papan iklan, papan tanda, ataupun papan kenyataan. Papan kenyataan yang selalunya diletakkan di luar atau di dalam bangunan, contohnya stadium sukan, bangunan perdagangan, kedai, dan juga bus. Media luaran termaksudlah papan tanda terbang yang digunakan oleh kapal terbang untuk menyiarkan message mereka di langit. Next, kita ada media digital yang merangkumi media-media massa yang populer lah yang digunakan pada masa sekarang. Antara media sosial yang populer digunakan adalah yang pertama adalah Facebook, kedua kita ada Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram, dan juga teknologi email seperti Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menyiarkan satu video yang bertemakan media sosial di halaman YouTube. Pandemik COVID-19 membawa amalan baru secara dalam talian dalam kehidupan dan aktiviti masyarakat apabila Malaysia merekodkan 28 juta pengguna media sosial atau 86% daripada penduduk negara ini. Dan statistik itu turut menunjukkan rakyat Malaysia antara yang paling aktif menggunakan media sosial. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Mohamed Mentek, bilangan pengguna meningkat sebanyak 2 juta atau 7% dalam tempoh setahun dari tahun 2020. Tambah pula dengan keadaan pandemik COVID-19, ramai yang duduk di rumah, ramai yang ada masa-masa tu. Jadi penggunaan media sosial itu telah pun meningkat. Beliau berkata demikian menerusi program Bicara Eksklusif kuasa media sosial, perangkap atau pemangkin secara langsung menerusi laman Facebook KKMM. Datuk Seri Mohamad turut mengingatkan penjawat awam perlu memahami cara menggunakan media sosial terutama dalam perbezaan antara melaksanakan tanggungjawab ketika bertugas dengan kegunaan peribadi. Untuk kepentingan media massa, kita ada banyak kepentingan media massa. Saya akan memberikan peluang kepada rakan saya untuk menerangkan lebih lanjut tentang kepentingan media massa. Terima kasih. Oke, seterusnya saya sambung dalam kepentingan media massa, yaitu media massa ini ada beberapa kepentingan. Yang pertama, dapat melaporkan berita terkini dalam negara dan antara bangsa. Media massa memainkan peranan penting dalam menyampaikan berita terkini kepada masyarakat. Mereka mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan luar negara. Dengan demikian, media massa membantu masyarakat untuk tetap up to date dengan berita terkini termasuk isu-isu politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan. Melalui laporan mereka, media massa juga dapat mempengaruhi publik dan membantu pembentukan pandangan masyarakat terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Yang kedua ialah dapat memberi pengajaran dan maklumat kepada anggota masyarakat, yaitu media massa memiliki peran penting dalam memberikan pengajaran dan maklumat kepada masyarakat. Mereka menyediakan platform untuk penyiaran program pendidikan, dokumen
komentari, diskusi, dan wawancara yang membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai topik seperti sains, sejarah, budaya, dan banyak lagi. Yang ketiga yaitu meningkatkan tahap bacaan dan celik huruf negara adalah salah satu manfaat media massa dengan meningkatkan tingkat bacaan dan melik huruf dalam masyarakat. Surat kabar, majalah, buku, dan platform seperti berita online membantu dalam mempromosikan budaya membaca di kalangan masyarakat. Dan yang keempat ialah memupuk sikap gemar membaca dalam kalangan masyarakat. Media massa dapat memainkan peran penting dalam memupuk sikap gemar membaca di kalangan masyarakat dengan menyediakan akses mudah ke berbagai jenis publikasi seperti buku, artikel, dan media massa mendorong orang untuk membaca secara teratur. Dan seterusnya ialah impak media massa. Di sini saya dapat berikan 3 impak positif media massa, yaitu yang pertama, dapat menyampaikan maklumat terkini dari seluruh dunia. Media massa memiliki dampak positif dengan menyediakan akses kepada maklumat terkini dari seluruh dunia. Dengan bantuan teknologi dan jaringan global, media massa mampu melaporkan berita, peristiwa, dan isu-isu terkini yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang peristiwa-peristiwa penting yang sedang berlangsung di negara mereka sendiri maupun di luar negara. Informasi ini membantu meningkatkan kesadaran global, pemahaman lintas budaya, dan pengetahuan umum masyarakat. Yang kedua ialah merupakan medium pengiklanan kepada syarikat perniagaan. Media massa memainkan peran penting sebagai medium pengiklanan seperti syarikat perniagaan. Melalui iklan yang disiarkan di media cetak, televisyen, dan radio, syarikat dapat mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka kepada masyarakat luas. Media massa menyediakan platform yang efektif untuk mencapai khayalak target, meningkatkan kesadaran, dan mendorong penjualan. Dan impak positif yang ketiga ialah dapat membuka peluang pekerjaan. Media massa memiliki dampak positif dalam menciptakan peluang pekerjaan. Industri media melibatkan berbagai peran seperti jurnalis, wartawan, dan ahli teknologi, dan banyak lagi dapat dibuka kepada masyarakat luas. Kehadiran media massa menciptakan lapangan kerja yang signifikan baik dalam produksi konten penyiaran maupun dalam sektor teknologi terkait. Ini adalah contoh-contoh impak negatif. Saya bagi dalam poin yang ringkas saja, yaitu yang pertama dapat menyebarkan berita palsu di internet, dan yang kedua mendatangkan kemudaratan, dan yang ketiga cyberbully. Ini adalah salah satu contoh isu semasa yang berkaitan dengan media massa, yaitu Cyberjaya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) akan mengambil tindakan perundangan ke atas Meta karena gagal menurunkan kandungan memudaratkan. Dan ini adalah salah satu ayat kesadaran penggunaan media massa lah, yaitu pengguna hendaklah sering beretika dalam penggunaan media massa, terutamanya dalam media sosial. Setiap orang perlu mengenal pasti kebenaran maklumat dari media siaran dan media cetak sebelum membuat penyebaran. Oke, itu saja tajuk daripada kami. Terima kasih.